Sementara itu, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak terlalu peduli dengan isu keamanan di wilayah DKI Jakarta jelang pemilihan gubernur 2017 mendatang. Ahok meyakini aparat keamanan telah menyiapkan langkah antisipatif agar kondisi Jakarta tetap kondusif hingga waktu pilkada tiba. Ya, saya kira itu bagian keamanan ya, bukan tugas saya ya soal gitu ya. Masalah mengenai kasus. Ya, saya kira kasus juga udah selesai. Kita udah minta maaf, kita udah datang ke Bareskrim. Silakan kalau yang berpihak nggak suka, kan pihak yang nggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum. Minta aja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim, buat apa merusak Jakarta gitu loh. Pak, ini kan banyak ancaman ke Bapak nih Pak, gimana Pak, khawatir nggak Pak? Ya, saya mau khawatir nggak khawatir, kalau orang ngancam mau bilang apa ya? Saya ikhlas saja kerja untuk rakyat, saya ikhlas aja udah. Sementara Putri Presiden pertama Indonesia Rahmawati Soekarno Putri mendatangi markas Front Pembela Islam atau FPI di Jalan Petamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Rahmawati menemui Ketua FPI Habib Rizik terkait aksi demo anti Ahok pada 4 November. Pertemuan Rahmawati Soekarno Putri dengan Ketua FPI Rizik Syihab berlangsung tertutup. Rahmawati mengaku meminta Rizik Syihab untuk memimpin demo 4 November dengan tertib dan damai. Selain itu, Rahmawati dan Rizik Syihab sepakat untuk mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera memproses kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Rahmawati berharap aparat penegak hukum tidak pandang bulu terhadap warganya yang melakukan tindak pidana penistaan terhadap lambang negara maupun agama. Intinya saya meminta agar apa yang kita lakukan ini adalah demi untuk bangsa dan negara ke depan. Jadi masalah-masalah yang sekarang ini sedang diperjuangkan yaitu masalah penegakan hukum di negara kita. Sebab bagaimanapun juga negara kita ini negara hukum. Tidak ada tebang pilih, tidak ada unsur pilih kasih, tapi semua ada sama di mata hukum. Dan itu harus dilakukan oleh para aparat penegak. Iya, Pemprov DKI Jakarta tidak menyiapkan pengamanan khusus untuk unjuk rasa yang akan dilakukan pada 4 November mendatang. PLT Gubernur DKI Jakarta menghimbau agar para pengunjuk rasa tidak merusak taman dan fasilitas umum. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono mengatakan demonstrasi mempunyai dua dimensi yang berbeda. Dimensi pertama adalah demokrasi, di mana demonstrasi merupakan hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Sementara itu, pihak Balai Kota akan melakukan pengamanan yang biasa. Keamanan akan diserahkan kepada pihak Polda Metro Jaya. Sony menghimbau agar para pendemo menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta tidak melakukan aksi anarkis. Kami tentunya dalam batas kewenangan kami ya menyiapkan dan bisa mengimbau menyiapkan ya ala kadarnya saja. Kita harus mengamankan ya, ada balai kota, nanti masing-masing bisa menjaga jangan sampai taman rusak dan seterusnya. Itu saja sebenarnya. Kalau security secara keseluruhan pengendalian ada di Polda. Jadi oleh karena itu ya serahkan kepada Polda untuk pengamanannya. Kami dari aparat sipil yang mengamankan sejauh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah saja untuk terwujudnya ketentraman. Ya, selanjutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memimpin apel pengamanan Pilkada serentak 2017. Selain pengamanan Pilkada, 1.500 pasukan yang dikerahkan juga untuk mengamankan unjuk rasa serta terorisme.
Apel gelar pasukan pengamanan pilkada dilakukan di Markas Komando Brigadir Mobile atau Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Gelar pasukan selain untuk pengamanan pilkada juga untuk mengamankan unjuk rasa 4 November nanti serta pengamanan ancaman terorisme yang memanfaatkan situasi pilkada. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan siaga 1 pada unjuk rasa 4 November nanti memang benar. Hal itu lantaran terbatasnya jumlah personil sehingga bantuan dari Brimob dikerahkan untuk pengamanan itu. Selain apel gelar pasukan, Kapolri juga melakukan pengecekan kesiapan persenjataan pasukan Brimob. Seluruh warga Brimob untuk siaga itu memang benar. Karena Brimob ini banyak sekali kebutuhannya untuk antara lain untuk ke poso, untuk ke berbagai daerah rawan pilkada, itu sesuai dengan permintaan dari para Kapolda. Oleh karena itu, Brimob diberlakukan siaga itu sebagai salah satu bentuk konsolidasi internal. Biarlah itu Brimob yang melakukan pengaturan, jadi jangan disalah tafsirkan berkaitan dengan siaga 1, tapi itu berkaitan dengan konsolidasi personil yang terbatas, tetapi kebutuhan untuk medan tugas yang cukup banyak. Entah lain kita ada tugas operasi di poso yang harus ada pergantian, karena di sana kan personil yang dilibatkan operasi itu bisa terjadi